Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yasir Alfian dari kelas PIB semester 5 dengan NIM 1908101068. Pada video kali ini saya akan menghafal hadis 1 sampai 5 untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah hadis tarbawi. Hadis pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah jalannya untuk masuk ke surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis kedua yaitu an Anasin bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Innal malaikata tadau ajnihataha li talabil ilmi ridon bima yatlubu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi bersabda, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sesungguhnya mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya bagi pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dicarinya. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Hadis yang ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul walau anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Yang artinya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masingnya itu adalah baik. Usahakan sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu yang berguna bagi engkau. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Jika engkau terkena musibah, jangan engkau mengatakan andaikan saya berbuat begini, akan tetapi katakanlah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sesungguhnya andai kata itu membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis keempat yaitu Bismillahirrahmanirrahim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman qala ya ghulamu inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillahu tajidhu tujahaka idza sa'alaka fa'as'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa alam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari saya di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya saya akan mengajarkan kepada beberapa kalimat kepadamu. Peliharalah perintah Allah, niscaya Allah akan memelihara kamu, dan jagalah larangan Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah selalu berada di hadapanmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu mohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah.
Dan ketahuilah olehmu bahwa seandainya umat manusia berkumpul dan bersepakat untuk memberikan sesuatu pertolongan kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan suatu pertolongan kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atas kamu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan mampu mencelakakan kamu sedikit pun kecuali sesuatu telah ditetapkan oleh Allah. Pena telah terangkat dan tulisan-tulisan pada buku catatan telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang kelima yaitu an Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidun bayadith thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta fa akhbirni 'anil ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ul 'anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal ammatu rabbataha wa antarul hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyani. Thumma antalaqa falabithu maliya. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala berkata, pada suatu hari kami ada di samping Rasulullah, tiba-tiba datanglah seseorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak diketahui dari arah mana dia datang dan tidak ada yang mengenalnya di antara kami seorang pun. Sehingga dia duduk mendekati Nabi, menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya kepada paha Nabi. Lalu berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasul berkata, "Islam itu adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, dan kamu menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika kamu mampu." Lalu orang itu berkata, "Kamu benar, wahai Umar." Kami heran. Dia bertanya dan dia membenarkannya. Lalu dia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi berkata, "Kamu percaya pada Allah, pada malaikat Allah, pada Rasul Allah, pada kitab Allah, pada Rasul Allah, pada hari kiamat, dan kamu percaya pada takdir baik dan buruknya." Lalu orang itu berkata, "Kamu benar ya Rasulullah." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Maka lalu Rasul bersabda, "Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sungguhnya Allah melihatmu." Kemudian orang itu berkata lagi, "Beritahukan padaku tentang hari kiamat." Nabi bersabda, tidaklah orang yang bertanya tentang hari kiamat lebih tahu daripada yang ditanya." Lalu dia berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara tanda-tandanya ialah telah muncul budak melahirkan majikannya, dan kamu melihat orang-orang yang jalannya tidak beralas, telanjang dan miskin berlomba-lomba membangun berbagai bangunan. Kemudian pergilah orang tersebut, maka diamlah aku beberapa waktu. Kemudian Nabi bersabda kepadaku, 'Hai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya itu?' Saya menjawab, 'Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui.' Nabi bersabda kemudian, 'Sungguhnya dia itu adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkanmu tentang agama kamu.' Hadis riwayat Muslim.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.